Ya, Terkait pemberitaan nasional, Pak Gub mengatakan bahwa kan Gubernur Lampung sempat melakukan intimidasi, Pak Gub, kepada orang tua Bima. Tanggapannya gimana, Pak Gub? Yang beredar sekarang ini, Pak Gub. ditanya aja ke orang tuanya Bima. Artinya benar, Pak Gub? Apakah benar, Pak? Apakah benar, Pak? Ya, terkait pemerintahan nasional intimidasi terhadap orang tua Bima. Pak Gub, sedikit Pak Gub. Apakah benar, Pak Gub? Enggak lah. Pak, enggak ya? Jadi yang benar apa? Inilah ya yang buat saya malas pulang ke Rumbia ini, pulang kampung Rumbia ini. Kayak mana enggak, oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing. Sekarang udah bisa bikin waterboard. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Ini untuk kan? Nah, gawang bener. Kalau kata orang Lampung ya, salah mencet tombol hijau ini. Salah mencet tombol hijau. Ya. Saya, Arinal Junaidi, Putra Lampung. Ini komitmen saya untuk Lampung dengan 8 program utama, percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan pemeliharaannya. Dengan segenap pengalaman yang saya miliki, saya berjanji untuk tulus melayani rakyat sebagai calon gubernur Lampung. Jadi wajar kalau kemudian pembangunan itu terbatas, bos. Dan proses penganggaran. Jadi gue sempat ngecek-ngecek Twitter, ternyata bapaknya ini adalah Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah Lampung. Jadi bapaknya ini pasti mengerti banget tentang anggaran lah ya. Prosesnya lama, kan ada proses tender. Nah ini konten gue bikin khusus untuk teman-teman yang nggak tahu apa sih tender dan kenapa kayak gini-gini ini bisa terjadi jalanan ceplok-ceplok. Jadi dari tender itu sendiri biasanya ada satu pekerjaan proyek gitu ya, dibagi ke 10 orang, 5 orang. Nanti siapa yang bisa mengerjakan, pernah mengerjakan dan punya kapasitas untuk mengerjakan dengan budget tertentu, mereka akan menang. Kadang-kadang apabila lebih murah, lebih bagus lagi. Nah yang terjadi kalau kalian perhatiin ya, banyak pemenang tender itu mereka nggak pernah ada pengalaman sebelumnya. Bingung nggak? Kalian pernah kan lihat case-case sebelumnya? Entah mungkin case gorden gitu ya, itu belum pernah ada project gorden. Kenapa kok dia bisa mengerjakan project sebesar itu? Nah itu karena mereka nge-sub lagi nih ke orang. Jadi misalnya mereka mendapatkan budget 100 miliar, nanti dia sub dengan budget 80 miliar, 20 M-nya itu untuk bonusnya dia, keuntungan lah ya sebutnya. Nah nanti pemenang yang 80 miliar ini mereka akan nge-sub lagi nih, turunlah jadi 60. Nanti ini budgetnya 60. Nah, habis itu diturunin lagi sampai misalnya 10M lah, let's say. Nah, hal-hal seperti ini kalau terjadi ke pembangunan jalanan, let's say budget kalian 100M jadi 10M, ya pasti ceplok-ceplok. Nah, ini tentu nggak terjadi ke semua tempat. Kalau misalnya developernya bagus, manajemennya bagus, pasti jadi juga. Dengan kualitas, dengan harga yang sama, tapi kualitasnya bagus. Nah, karena oknum-oknum seperti ini yang suka ngesap tanpa ada pertanggungjawaban, ini kita nggak pernah tahu siapa yang bisa tanggung jawab. Nah, banyak case juga ini bukan rahasia sebenarnya, udah rahasia umum lah omongan orang-orang. Ada juga beberapa bangunan misalnya udah jadi gitu ya, tiba-tiba dituntut kok belum bayar nih supplier, kontraktor segala macam. Nah, nggak ada yang mau tanggung jawab soalnya udah ngesap, udah nggak tahu siapa lagi tanggung jawabnya. Nah, karena Pak Ansori sendiri mengatakan bahwa Bapak adalah pemantau anggaran daerah, harusnya Bapak bisa do better. Mau proses tender dan lain-lain, kalau pemenangnya itu sudah mendapatkan bocoran dan budget dan lain-lain, apa gunanya tender, bos?